Plan A-nya itu tetap berangkat dengan penyesuaian harga. Nah, kemudian ada plan B-nya, yaitu plan B-nya adalah tidak berangkat sampai dengan harga normal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa harga umroh new normal? Oke, pemirsa, kembali di program Umroh New Normal dari Bakah Tour and Travel Surabaya. Bapak Ibu, saya beritahukan bahwa jamaah Indonesia yang tertunda keberangkatannya itu bukan hanya jamaah Bakah, bukan dari jamaah Bakah Tour and Travel, tapi banyak dari travel-travel yang juga jamaahnya belum berangkat, sudah keluar visanya, tiketnya sudah isut, tinggal berangkat saja itu banyak. Ternyata tercatat di dalam Sisko Patuh yang sebuah sistem pendaftaran umroh yang didata oleh Kementerian Agama, itu ada 33.000, sekitar 33.000 orang yang tertunda keberangkatannya dari mulai Maret atau Februari akhir itu sampai dengan Mei. Itu sudah ada 33.000 orang yang belum berangkat. Jamaah Bakah ada sekitar 200 orang. Jadi itu masih tertunda. Kemudian yang waiting list, jamaah kita yang waiting list sampai dengan Ramadan, ya ada banyak lah, sekitar 350 orangan yang rencana itu. Nah, kemudian Bakah melakukan apa dalam menyambut umroh new normal ini? Nah, kita punya dua plan, ya. Ada plan A, ada plan B. Plan A-nya itu tetap berangkat dengan penyesuaian harga. Jadi plan A tetap berangkat dengan penyesuaian harga. Artinya kalau tetap ngotot mau berangkat, maka ada penyesuaian harga. Jadi tidak bisa lagi dengan harga yang lama, karena ini namanya aja new normal. Tentu saja ada new price. Jadi ada harga baru, sehingga tetap berangkat dengan penyesuaian harga. Nah, kemudian ada plan B-nya, yaitu plan B-nya adalah tidak berangkat sampai dengan harga normal. Nah, inilah yang tadi itu juga juga kita berikan opsi kepada jamaah, juga makanya tadi juga ada yang mengusulkan, grup-grup itu mengusulkan kalau gitu kami tidak berangkat saja karena akan ada biaya yang berubah, mending kami menunggu sampai nanti situasinya normal. Ya, itu memang kita berikan solusi kepada seluruh jamaah, boleh saja silahkan mengambil solusi yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa harga umroh new normal? Nah, ini seringkali ditanyakan orang. Ustadz, kalau saya tetap ingin berangkat, kira-kira itu berapa harganya? Karena rindu saya ini sudah tidak terobati lagi, gitu kan? Nah, rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, berapa harga umroh? Umroh ini harganya untuk paket new normal ini perkiraan. Ini kan hanya perkiraan ya. Kalau memang benar-benar terjadi kenaikan di tiket pesawat, kemudian kenaikan pajak itu 15%, kemudian ada lagi harga hotel dan macam-macam, maka untuk perkiraan umroh dengan paket kira-kira 9 hari, pesawat Garuda atau Saudia, starting Surabaya, dengan hotel bintang 4 itu, perkiraan ya sekitar 35 jutaan ya. Kalau hotel bintang 5 sekitar 45 jutaan. Harga estimasi ini belum termasuk asuransi COVID. Ya, karena sebaiknya jamaah yang berangkat nanti punya asuransi COVID. Sehingga kalau nanti terjadi sesuatu di sana, harus kita pikirkan bersama. Nanti kalau seandainya di sana berangkatnya tidak terkena COVID, mau pulang ternyata kena COVID, maka kan itu tidak boleh berangkat, tidak boleh naik pesawat, maka harus dirawat di sana. Maka sebaiknya harus punya asuransi COVID. Itu bisa asuransi pribadi, bisa atau asuransi, kalau asuransi perjalanan memang sampai sekarang belum ada asuransi perjalanan yang mau menerima, yang bisa mengcover kalau ada jamaah itu terkena COVID.
yang belum ada. Sampai sekarang kita juga minta preminya berapa juga masih belum mengeluarkan, karena kan ini sebuah bencana ya, force major ya, sehingga tidak mungkin mereka mengeluarkan apa yang bisa mengcover ini. Jadi inilah harga estimasi, sekali lagi, harga ini bisa naik turun, bisa jadi yang harga 20 juta menjadi 30 juta, yang harga 25 juta menjadi 35 juta, pokoknya yang penting kenaikannya sekitar 30%. Itu bukan kenaikan harga, tapi penyesuaian harga new normal, new umroh, otomatis new price, yaitu harga baru. Umroh new normal itu ibarat sebuah lagu benci tapi rindu. Benci kenapa? Benci karena aturannya demikian ketat, aturannya demikian rumit, aturannya demikian membahayakan, harganya juga sedikit, kita harus mengeluarkan biaya yang tambah gitu kan. Kemudian, tapi kenapa hati ini rindu gitu kan. Maka inilah yang saya sebut sebagai umroh new normal ini adalah umroh yang benci tapi rindu. Kita benci dengan aturan-aturan dan risikonya, tapi kita rindu karena ini adalah ibadah dan kebutuhan kita bersama. Dan harus dipikir benar, apakah kita harus melakukan umroh benar ataukah menunggu sampai normal. Saya menyarankan PSBB. Ini tapi PSBB ini adalah singkatan daripada positif, sabar, bersyukur, dan berdoa. Kita tetap positif saja dengan aturan seperti ini. Kita tetap sabar, tetap bersyukur dengan kondisi seperti ini, dan tetap berdoa. Semoga kondisi yang kita rasakan bersama ini, kita rasakan bersama seluruh umat sedunia, seluruh manusia sedunia ini, kita bisa terima dengan sabar dan syukur dan berdoa. Karena kita kembali lagi pada firman Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Sesungguhnya semua musibah yang ada di muka bumi ini semua adalah atas izin Allah. Kata Allah, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maka yahdi qalbah, hatinya akan mendapatkan hidayah. Nah, kalau kita mendapatkan hidayah menjadi kita, oh alhamdulillah ya, corona ini semakin membuat kita kreatif, semakin kita menjadi inspiratif, dan mungkin banyak memberi peluang pekerjaan juga, ya kan? Dan inilah sebuah kepastian keniscayaan sunatullah yang harus kita terima bersama-sama. Dulu kita pernah mungkin punya kelakar begini, kapan ya kita ini karena kerja terus gitu, kapan ya kita bisa beli kalender itu yang tanggal merahnya itu panjang, banyak gitu ya. Akhirnya sekarang kalender kita merah semuanya, karena kita sudah tidak masuk kantor lagi, kita sudah tidak lagi bekerja gitu, karena tanggal merah terus menerus. Karena dulu kita pernah berkelakar bahwa kapan kita punya kalender yang tanggal merahnya lebih banyak. Ya, itu sebuah kelakar, tapi Allah juga mendengar. Jadi sekarang kita dijadikan Allah untuk istirahat semuanya, tapi semuanya itu insya Allah pasti ada pelajaran dan hikmah yang akan kita terima bersama-sama.